Selamat pagi semuanya. Nama saya Martin Rindanaung dengan NPM 2019 1032597. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya adalah owner dari Simple.co. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis saya yang memiliki konsep pakaian. Alasan saya memilih bisnis ini karena pakaian merupakan kebutuhan yang paling penting bagi semua manusia. Karena kita semua tahu bahwa pakaian itu adalah kebutuhan primer. Saya memiliki toko clothing yang bernama Simple.co. Alasan saya menamai toko saya dengan nama Simple karena setiap produk-produk dari toko saya, dari mulai baju, celana, dan aksesoris lainnya, memiliki desain yang sangat sederhana tetapi menarik. Toko ini sangat cocok bagi orang yang simple, dan di zaman sekarang, baju-baju dengan desain simple ini sedang menjadi tren anak muda sekarang. Selain menjadi toko baju, Simple.co juga bisa menjadi tempat berkumpul anak-anak muda yang memiliki selera desain yang sama. Berikutnya adalah visi dan misi saya dalam membangun toko clothing Simple.co ini, yaitu yang pertama, visi saya itu untuk menjadi brand lokal yang mampu bersaing dari dalam dan luar negeri, sehingga brand lokal ini menjadi produk yang bisa membanggakan brand-brand asli Indonesia. Berikutnya, misi saya yaitu satu, memberikan kepuasan pada konsumen, baik dari pelayanan maupun dari segi kualitas. Yang kedua, memberikan harga produk yang sesuai dengan kantong pelajar, sehingga dari semua kalangan bisa membeli produk ini. Yang ketiga, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa dan memberi kesempatan mereka untuk ikut mempelajari bisnis ini. Lalu berikutnya ada tujuan. Tujuan saya dalam bisnis ini yang pertama, satu, untuk mencari keuntungan. Dua, mencari pengalaman dalam bisnis. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk semua orang yang ingin bekerja. Kemudian ada dari bisnismen yang saya analisis, saya telah menyimpulkan bahwa kekuatan dari bisnis clothing ini yaitu yang pertama, toko baju anak muda dengan desain yang kekinian, dengan harga yang bisa dijangkau semua kalangan. Lalu yang kedua, menyediakan produk selain baju, terutama kaos seperti celana dan aksesoris lainnya, tentunya dengan Simple.co. Yang ketiga, menyediakan tempat nongkrong. Yang keempat, menggunakan lokasi yang strategis sehingga mudah untuk ditemukan. Yang kelima, saya juga menyediakan area skate dan BMX karena rata-rata produk ini disukai oleh anak-anak penghobi skate. Berikutnya ada kelemahan dari toko baju saya yaitu yang pertama, memerlukan modal yang lumayan besar. Yang kedua, membutuhkan promosi ekstra agar toko clothing ini banyak yang tahu. Yang ketiga, dapat menganalisis kemauan konsumen. Berikutnya ada peluang-peluang dari analisis yang saya dapatkan. Yang pertama, tempat strategis dan ramai sehingga orang-orang dapat melihat toko saya. Yang kedua, banyaknya orang yang menyukai pakaian dengan desain yang sederhana atau simple. Yang ketiga, banyaknya orang yang membutuhkan pakaian yang nyaman dengan kualitas yang baik. Berikutnya ada ancaman yang saya dapatkan. Dari yang analisis yang saya lakukan, ancaman dalam membuka toko clothing, yang pertama, banyaknya toko clothing yang berdiri di daerah ini. Yang kedua, harga bahan pakaian yang baik dan biaya konveksi yang lumayan mahal. Berikutnya ada strategi usaha saya. Strategi usaha yang saya lakukan, satu, melakukan promosi di media sosial seperti WhatsApp, IG, dan Facebook. Karena dengan brand ini saya bisa dikenal seluruh Indonesia. Yang kedua, mengikuti event-event clothing. Selain bisa mengenalkan brand saya juga bisa memahami kemauan konsumen dari event tersebut. Yang ketiga, memberikan promosi pada saat hari raya, sehingga konsumen bisa berbelanja untuk kebutuhan hari raya. Untuk strategi usaha saya, berikutnya akan saya jelaskan lebih detailnya lagi. Lalu berikutnya, dalam jam pengoperasionalnya, jam operasional kerja toko clothing saya buka dari jam 9 dan tutup pukul 10 malam, dan bukanya itu setiap hari. Dampak dari sosial yaitu menambahnya relasi seiringnya berjalannya usaha. Karena ketika berusaha, otomatis kita akan berhubungan dengan orang yang lain, baik dari para pekerja
di toko clothing dan dari konveksi kita. Berikutnya, dalam bisnis kami menargetkan pemasaran yang ditunjukkan untuk konsumen, mulai dari laki-laki hingga perempuan, lalu anak muda dan yang sudah memiliki umur, sehingga produk saya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Berikutnya ada target wilayah. Wilayah toko clothing saya berada di sekitaran Bekasi, dan ada juga situasi persaingan. Situasi persaingan di kota Bekasi memang agak ketat dikarenakan daerah Bekasi juga memiliki banyak toko clothing lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan harga dan produk saya. Yang pertama ada harga dan produk saya dalam bisnis clothingsimple.co. Saya terdapat beberapa produk dengan harga. Yang pertama ada kaos. Kaos harga 150.000. Berikutnya celana denim dengan harga 225.000. Dan topi seharga Rp 100.000. Dan yang keempat aksesoris lainnya yang berkisar Rp 50.000 sampai 200.000. Dan nanti berikutnya akan saya jelaskan apa saja detail-detail dari produk-produk saya tersebut. Lalu dalam rencana produksi saya membagikannya bahan-bahan seperti kaos menggunakan cotton combat, denim untuk celana jeans, kanvas, dan lain-lainnya untuk bahan jaket dan topi. Lalu dalam produksinya saya mempersiapkan mesin print untuk baju, ruangan khusus untuk mendesain, mesin jahit, dan segala keperluannya. Sekian dari penjelasan bisnis saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih bisnis yang saya jalankan ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk yang saya jual berupa kaos, celana jeans, topi, jaket, dan lain-lainnya. Yang pertama itu ada kaos. Kaos dari simple.co memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan brand-brand besar lainnya. Kaos ini mempunyai bahan yang terbilang sangat nyaman, sehingga untuk harga 150.000, kaos ini sangat worth it untuk dibeli. Lalu yang kedua ada kita punya celana jeans. Celana dari simple.co ini juga memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan brand-brand besar lainnya. Dan kelebihan celana ini memiliki sifat yang elastis meskipun berbahan dasar denim. Lalu berikutnya kita punya topi. Topi dari simple.co ini sebagai mana layaknya gunaan topi. Topi dari simple.co memiliki kelebihan yang mana tidak membuat kulit kepala Anda menjadi berkeringat. Berikutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, saya memiliki jaket. Jaket dari simple.co terbilang sangat layak untuk kalian coba. Karena jaket simple.co mampu bertahan dari terik panasnya matahari dan tidak dingin jika digunakan saat hujan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari simple.co atau toko clothing saya. Yang pertama yaitu saya memiliki konsep desain yang mana disukai oleh anak muda sekarang. Yang dari nama simple.co semua orang tahu bahwa toko saya memiliki konsep desain yang sederhana dan membuat orang-orang penasaran dengan produk saya. Yang kedua, saya melakukan branding yang cukup efektif, baik secara konvensional seperti menggunakan banner dan brosur dan desain showcase-nya. Lalu saya juga menggunakan branding melalui online seperti menggunakan artikel dan seperti brosur-brosur internet lainnya. Lalu yang ketiga, toko saya juga memiliki jasa antar. Jasa ini saya gunakan bagi kalian yang tidak ingin keluar rumah, sehingga kalian cukup duduk di rumah dan menggunakan smartphone kalian. Hal ini sangat efektif karena di saat pandemi ini yang kita bisa menggunakannya waktu untuk berkurang berada di luar rumah. Jadi kalian cukup duduk dan cukup kurir kami yang mengantarkan. Yang keempat, saya menggunakan jasa dari para influencer. Alasan saya menggunakan influencer dalam strategi saya yaitu karena para influencer memiliki dampak yang sangat berpengaruh dalam penjualan. Karena para penggemar dari influencer ini bisa saja ikut membeli produk saya. Yang kelima, saya juga menggunakan marketplace. Mengapa saya menggunakan marketplace?
Karena traffic pengunjung yang tinggi bisa memudahkan penjualan produk saya di sana. Marketplace merupakan salah satu unsur dari strategi marketing mix, yaitu place atau tempat. Yang keenam ada media sosial. Tidak bisa dipungkiri, sosial media merupakan tempat promosi yang paling baik karena bagaimanapun juga semua orang pasti menggunakan sosial media untuk mengetahui apa saja yang di luar sana. Sosial media yang saya gunakan yaitu satu Instagram, kedua Facebook, ketiga ada WhatsApp sebagai media sosial saya untuk memasarkan produk saya. Yang ke-8 atau yang terakhir, saya juga mengikuti event-event besar lainnya. Hal ini saya lakukan karena saat event itu berlangsung, banyaknya pengunjung yang datang hanya untuk berbelanja di event ini dengan cara berkeliling event ini. Sebenarnya event ini seperti pasar malam, tetapi hanya untuk menjual pakaian distro. Jadi dengan mengikuti event ini akan banyak orang yang mengetahui brand saya. Lalu yang terakhir, saya juga memiliki strategi yang cukup unik, yaitu saya menggunakan mobil sebagai toko clothing keliling saya. Hal ini memang kurang dalam penjualan. Akan tetapi orang-orang akan tahu bahwa ada toko clothing yang bernama Simple.co. Berikut tadi adalah strategi pemesanan dari saya. Berikutnya saya akan menjelaskan di mana sih Simple.co itu. Simple.co berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Ruko Regensi 1 Cibitung. Jika kalian orang Bekasi, mungkin kalian tahu di mana itu Cibitung. Lanjut, saya akan menjelaskan keunggulan jika kalian berbelanja di Simple.co. Selain harganya yang lebih murah, kalian juga bisa datang dengan teman untuk nongkrong sambil menikmati fasilitas. Dan jika kalian datang hanya untuk berbelanja, kalian akan mendapatkan merchandise berupa gantungan kunci dan stiker dari Simple.co. Lalu kami juga memiliki staf yang mampu memberikan layanan dan siap membantu kalian dalam berbelanja. Jika kita berada di luar kota, gimana? Itu pertanyaan yang sering saya dengar. Jika kalian berasal dari luar kota, kalian cukup duduk di rumah dan gunakan smartphone kalian untuk memesan. Tidak butuh waktu lama, admin Simple.co akan langsung merespon pesanan kalian hanya dalam hitungan detik. Admin Simple.co juga bisa merespon cepat karena Simple.co menggunakan tim dalam penjualan online. Sehingga jika pesanan cukup banyak, Simple.co bisa menanganinya dengan baik. Jadi, kalian ingin berbelanja di Simple.co, kalian bisa datang ke alamat yang tertera, atau kalian cukup duduk di rumah sambil memainkan smartphone kalian. Bagaimana? Kalian tertarik untuk berbelanja di Simple.co? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila masih banyak salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.